Malam itu, desa Kertawinangun diterpa angin dingin yang menusuk tulang. Langit tampak gelap pekat, tanpa satu bintang pun menghiasi. Di ujung jalan setapak, suara roda delman berderit perlahan terdengar, meski tidak ada satupun kuda yang tampak menariknya. Penduduk desa sudah lama mengenal kisah delman berhantu ini, tetapi tidak ada yang tahu pasti asal-muasal kutukannya. Sang delman berhantu, kata mereka, hanya muncul di malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung dan hidup untuk menceritakan kisahnya. Namun, setiap kali suara itu terdengar, keesokan harinya selalu ditemukan satu penduduk yang meninggal secara misterius dengan tanda bekas tapak kuda di dada mereka. Pak Lurah, yang dikenal sebagai orang paling pemberani di desa, memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa dan menyusun rencana untuk berjaga di persimpangan jalan tempat suara delman sering terdengar. Mereka bersiap dengan obor dan parang. Meski dalam hati masing-masing, mereka diliputi ketakutan yang mendalam. Saat malam tiba, mereka bersembunyi di balik pohon-pohon besar, menunggu dengan cemas. Waktu terasa berjalan lambat, hingga akhirnya suara derit roda itu terdengar. Detak jantung mereka berpacu saat bayangan delman mulai tampak di kejauhan. Delman itu tidak ditarik oleh kuda, tetapi bergerak sendiri, seperti dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Sosok kusir dengan jubah hitam duduk kaku di atasnya, wajahnya tertutup bayangan gelap. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Lurah melompat keluar dari persembunyian, menghadang delman itu. Namun, sebelum ia sempat berteriak, delman berhenti mendadak, dan sosok kusirnya menoleh perlahan. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Pak Lurah, membuat tubuhnya membeku. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar, menggema di seluruh desa. Obor-obor para pemuda padam serentak, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Ketika cahaya bulan muncul kembali dari balik awan, delman itu sudah lenyap, bersama dengan Pak Lurah. Pagi berikutnya, warga desa menemukan Pak Lurah tergeletak di tengah jalan setapak, tak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, dengan bekas tapak kuda yang membara di dadanya. Kepanikan melanda seluruh desa. Mereka berbondong-bondong menuju rumah Pak Darman, seorang dukun tua yang dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi. Pak Darman mendengarkan cerita warga dengan seksama. Ia memejamkan mata, mulutnya melafalkan mantra-mantra pelindung. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya dan berkata dengan suara pelan, "Kutukan ini berasal dari dosa masa lalu. Hantu delman itu adalah arwah Kusir Joyo, seorang pria yang dikhianati dan dibunuh oleh nenek moyang desa ini. Arwahnya gentayangan, menuntut balas dendam." Warga terdiam, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar legenda. Pak Darman melanjutkan, "Untuk menghentikan kutukan ini, kita harus menemukan benda pusaka milik Kusir Joyo yang hilang. Tanpa itu, arwahnya tidak akan pernah tenang. Namun, mencari benda pusaka yang sudah hilang selama puluhan tahun bukanlah perkara mudah." Pak Darman memimpin sebuah ritual untuk memohon petunjuk. Dalam penglihatannya, ia melihat bayangan sebuah gua di hutan larangan, tempat yang dianggap terkutuk oleh warga desa. Meski penuh risiko, Pak Darman meyakinkan beberapa pemuda pemberani untuk menemaninya mencari benda pusaka itu. Tim kecil yang dipimpin oleh Pak Darman memulai perjalanan mereka ke hutan larangan. Hutan itu dipenuhi pohon-pohon tua dengan akar-akar yang menjulur seperti tangan-tangan raksasa. Suasana terasa mencekam, dengan suara angin yang seperti bisikan arwah. Mereka membawa sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan tradisional untuk menenangkan penunggu hutan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kaki mereka mencoba menahan mereka. Setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di mulut gua yang terlihat seperti rahang besar monster. Pak Darman memimpin mereka masuk, menyalakan obor untuk menerangi jalan. Di dalam gua, mereka menemukan ukiran-ukiran kuno yang menceritakan kisah Kusir Joyo. Ternyata, ia adalah seorang pria baik hati yang menjadi korban fitnah, dibunuh karena dituduh mencuri harta desa. Di ujung gua, mereka menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Pak Darman memegangnya dengan hati-hati, merasakan energi kuat yang memancar darinya. Namun, saat mereka bersiap untuk pergi, suara langkah kaki terdengar mendekat.
Sosok bayangan besar muncul di pintu gua, menghalangi jalan keluar mereka. Sosok bayangan besar itu perlahan melangkah masuk ke dalam gua. Tubuhnya menjulang tinggi, dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Pak Darman berdiri di depan kelompoknya, memegang tasbih yang terus ia gerakan sembari melantunkan doa-doa pelindung. "Jangan takut, jaga formasi," seru Pak Darman, suaranya gemetar tetapi tegas. Pemuda-pemuda yang bersamanya merapatkan barisan, mengangkat obor tinggi-tinggi untuk menghalau kegelapan yang semakin pekat. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman yang mengguncang dinding gua. Ia melangkah lebih dekat, memperlihatkan sosok menyerupai kuda dengan tubuh manusia yang penuh luka bakar. Pak Darman menyadari bahwa ini bukan hanya arwah biasa, melainkan perwujudan dendam Kusir Joyo yang telah mencapai puncaknya. Pak Darman mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya, berisi garam dan abu suci. Dengan cepat, ia menaburkannya ke arah makhluk itu. Makhluk itu berteriak kesakitan. Suaranya menggema dan membuat stalaktit di langit-langit gua bergetar. "Cepat, ambil kotaknya dan keluarlah dari sini," perintah Pak Darman kepada pemuda-pemuda itu. Mereka bergegas membawa kotak kayu tua itu. Sementara Pak Darman terus menahan makhluk tersebut dengan mantra-mantra dan taburan abu suci. Namun, ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, makhluk itu meluncur ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan batu-batu besar di sekitarnya. Ketika kelompok itu berhasil keluar dari gua, mereka mendapati hutan kini diselimuti kabut tebal yang membuat mereka kehilangan arah. Suara derap kaki kuda dan geraman terdengar di belakang mereka. Arwah Kusir Joyo tidak menyerah, mengejar dengan penuh amarah. Pak Darman berusaha memimpin jalan dengan kompas yang dibawanya, tetapi jarum kompas berputar tak menentu. Ia menyadari bahwa arwah tersebut mengganggu medan energi di sekitar mereka. "Tetap dekat satu sama lain. Jangan terpisah," serunya. Di tengah kepanikan, salah satu pemuda, Raka, tersandung akar pohon dan terjatuh. Kotak pusaka yang dibawa jatuh dari genggamannya, berguling hingga ke kaki pohon besar. Arwah Kusir Joyo muncul di hadapannya. Matanya merah menyala menatap Raka yang gemetar ketakutan. Dengan cepat, Pak Darman merapal mantra, menciptakan lingkaran pelindung di sekitar Raka. Namun, energi lingkaran itu tidak cukup kuat untuk menahan arwah tersebut lama-lama. "Kita harus segera menyelesaikan ini. Buka kotaknya, Raka," teriak Pak Darman. Raka, dengan tangan gemetar, membuka kotak pusaka itu. Di dalamnya terdapat sebuah keris tua yang berkilauan meski dalam kegelapan. Begitu keris itu dikeluarkan, suara jeritan panjang terdengar. Arwah Kusir Joyo tampak terhenti. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Pak Darman melangkah maju, memegang keris dengan hati-hati. Ia tahu, ini adalah momen penentuan. Dengan keyakinan penuh, ia menusukkan keris itu ke tanah, tepat di bawah kaki arwah tersebut. Sebuah cahaya terang muncul, menerangi seluruh hutan. Arwah Kusir Joyo mengeluarkan teriakan terakhir sebelum tubuhnya menghilang, meninggalkan ketenangan yang perlahan kembali. Kelompok itu terdiam, merasakan keheningan yang mendalam setelah pertarungan sengit itu. Pak Darman menoleh ke arah mereka, wajahnya tampak lelah tetapi lega. "Kutukan ini telah berakhir," katanya pelan. Meski kutukan telah diakhiri, perjalanan pulang dari hutan larangan tidak menjadi lebih mudah. Kabut perlahan memudar, tetapi jalan setapak terasa lebih panjang dari sebelumnya. Raka menggenggam kotak kosong itu dengan erat, masih terbayang wajah arwah Kusir Joyo yang penuh amarah. Pak Darman berjalan paling depan, sesekali berhenti untuk memastikan bahwa tidak ada energi negatif yang tertinggal. "Keris ini adalah pusaka yang harus dikembalikan ke tempat asalnya," ucap Pak Darman. "Kita harus menemukan makam Kusir Joyo dan memakamkannya dengan layak." Namun, di tengah perjalanan, mereka mendapati bahwa desa yang mereka tinggalkan tidak seperti biasanya. Langit di atas Kertawinangun tampak gelap meskipun hari seharusnya sudah pagi. Suasana mencekam masih menyelimuti desa, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. "Pak Darman, apakah ini berarti kutukannya belum benar-benar hilang?" tanya salah satu pemuda dengan suara bergetar. Pak Darman mengangguk pelan. "Ada kemungkinan kita hanya mengusir arwahnya untuk sementara. Jika makamnya tidak ditemukan dan diberkati, dendam itu akan kembali."
Mereka bergegas menuju balai desa untuk mencari petunjuk tentang makam Kusir Joyo. Para tetua desa yang mendengar cerita mereka menjadi pucat pasi. Salah satu dari mereka, Pak Karim, mengingat cerita lama tentang sebuah kuburan tua di tepi sungai yang telah lama dilupakan. Dengan sisa keberanian yang ada, kelompok itu memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Malam mulai turun ketika mereka tiba di tepi sungai. Di sana, sebuah nisan tua yang tertutup lumut berdiri miring, hampir tersembunyi oleh semak belukar. Pak Darman menyalakan dupa dan mulai merapal doa-doa terakhir untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Meski kutukan telah diakhiri, perjalanan pulang dari hutan larangan tidak menjadi lebih mudah. Kabut perlahan memudar, tetapi jalan setapak terasa lebih panjang dari sebelumnya. Raka menggenggam kotak kosong itu dengan erat, masih terbayang wajah arwah Kusir Joyo yang penuh amarah. Pak Darman berjalan paling depan, sesekali berhenti untuk memastikan bahwa tidak ada energi negatif yang tertinggal. Keris ini adalah pusaka yang harus dikembalikan ke tempat asalnya, ucap Pak Darman. Kita harus menemukan makam Kusir Joyo dan memakamkannya dengan layak. Namun, di tengah perjalanan, mereka mendapati bahwa desa yang mereka tinggalkan tidak seperti biasanya. Langit di atas Kertawinangun tampak gelap meskipun hari seharusnya sudah pagi. Suasana mencekam masih menyelimuti desa, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Pak Darman, apakah ini berarti kutukannya belum benar-benar hilang? Tanya salah satu pemuda dengan suara bergetar. Pak Darman mengangguk pelan. Ada kemungkinan kita hanya mengusir arwahnya untuk sementara. Jika makamnya tidak ditemukan dan diberkati, dendam itu akan kembali. Mereka bergegas menuju balai desa untuk mencari petunjuk tentang makam Kusir Joyo. Para tetua desa yang mendengar cerita mereka menjadi pucat pasi. Salah satu dari mereka, Pak Karim, mengingat cerita lama tentang sebuah kuburan tua di tepi sungai yang telah lama dilupakan. Dengan sisa keberanian yang ada, kelompok itu memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Malam mulai turun ketika mereka tiba di tepi sungai. Di sana, sebuah nisan tua yang tertutup lumut berdiri miring, hampir tersembunyi oleh semak belukar. Pak Darman menyalakan dupa dan mulai merapal doa-doa terakhir untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Pak Darman melafalkan doa-doa suci dengan penuh konsentrasi, sementara Raka dan yang lainnya mempersiapkan sesaji di sekitar makam. Bau dupa memenuhi udara, menambah kehikmatan suasana meskipun ketegangan masih terasa. Nisan tua itu tampak bergeming, tetapi tanah di sekitarnya mulai bergetar pelan. Ini pertanda bahwa arwahnya masih tidak tenang, kata Pak Darman. Ia meminta Raka untuk menyerahkan keris pusaka yang mereka temukan di gua. Dengan hati-hati, Pak Darman menanamkan keris itu di samping nisan, sembari melanjutkan doa-doanya. Namun, ketika keris itu menyentuh tanah, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah sungai. Kabut tebal yang menyelimuti desa terlihat kembali, lebih pekat dari sebelumnya. Sebuah suara serak terdengar, seperti berasal dari dalam bumi. Mengapa kalian menggangguku? Sebuah sosok samar muncul di atas makam, tampak seperti Kusir Joyo tetapi dengan wajah yang lebih manusiawi daripada sebelumnya. Ia tidak tampak marah, tetapi kesedihan mendalam terpancar dari matanya. Pak Darman melangkah maju, membungkuk hormat. Kami tidak bermaksud mengganggu, tetapi ingin memulihkan kehormatanmu yang telah dirampas. Pak Darman menjelaskan bahwa mereka ingin memastikan Kusir Joyo dapat beristirahat dengan damai. Sosok itu tampak diam sejenak, lalu berkata, "Jika kalian benar-benar ingin menenangkanku, kalian harus mengungkap kebenaran tentang kematianku kepada seluruh desa. Dosa nenek moyang kalian harus ditebus dengan kejujuran." Dengan anggukan mantap, Pak Darman berjanji akan melaksanakan permintaan itu. Sosok Kusir Joyo perlahan menghilang, meninggalkan suasana hening. Kabut yang pekat pun mulai sirna, berganti dengan udara segar malam yang tenang. Keesokan harinya, Pak Darman mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Suasana mencekam terasa saat ia berdiri di depan mereka, dengan wajah serius. Kita telah membawa kembali ketenangan untuk arwah Kusir Joyo. Namun, ada satu tugas terakhir yang harus kita lakukan, katanya. Para warga berbisik-bisik, penasaran tetapi juga takut dengan apa yang akan disampaikan. Pak Darman mengisahkan semua yang mereka alami,
mulai dari perjalanan ke hutan larangan hingga pertemuan dengan arwah Kusir Joyo. Ia juga mengungkap permintaan terakhir arwah tersebut untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Salah satu tetua desa, Pak Karim, akhirnya maju dengan raut wajah penuh penyesalan. "Aku tahu cerita ini," katanya dengan suara bergetar. "Nenek moyang kita membunuh Kusir Joyo karena fitnah. Mereka menginginkan harta miliknya dan menuduhnya mencuri. Padahal, ia adalah orang yang jujur dan setia." Pengakuan itu mengguncang seluruh warga desa. Banyak dari mereka menangis, merasa bersalah atas dosa yang diwariskan oleh leluhur mereka. "Kita harus menebus kesalahan ini," kata Pak Darman. "Kita akan mengadakan upacara besar untuk meminta maaf kepada arwah Kusir Joyo dan memohon pengampunannya." Seluruh warga sepakat untuk melaksanakan upacara itu. Mereka mengumpulkan sesaji, membersihkan makam Kusir Joyo, dan mendekorasi desa dengan kain putih sebagai simbol permohonan maaf. Malam itu, doa-doa dipanjatkan bersama, memohon agar kutukan yang melanda desa benar-benar berakhir. Saat upacara mencapai puncaknya, sebuah angin sejuk berhembus melewati desa. Para warga merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Langit yang tadinya gelap mulai cerah, bintang-bintang muncul menghiasi malam. Pak Darman tersenyum lega, yakin bahwa arwah Kusir Joyo telah menerima permohonan maaf mereka. Namun, di kejauhan, sebuah suara roda delman terdengar samar, mengingatkan mereka bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Desa Kertawinangun telah belajar dari masa lalunya, berjanji untuk hidup dalam kejujuran dan kedamaian. Pesan moral dari cerita kutukan hantu delman. Kejujuran adalah dasar kehidupan yang harmonis. Fitnah yang menimpa Kusir Joyo menunjukkan betapa bahayanya kebohongan dan ketamakan. Kejujuran harus menjadi prinsip utama dalam masyarakat untuk menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh kesalahan masa lalu. Penebusan dosa dengan kejujuran dan pengakuan. Mengakui kesalahan adalah langkah pertama menuju penebusan. Desa Kertawinangun hanya bisa menghapus kutukan setelah mengakui dosa nenek moyangnya dan meminta maaf dengan tulus. Pentingnya memulihkan kehormatan yang direnggut. Setiap individu berhak atas keadilan. Cerita ini mengajarkan bahwa memulihkan kehormatan seseorang yang telah difitnah adalah tindakan mulia yang dapat membawa kedamaian bagi semua pihak. Belajar dari sejarah untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Kusir Joyo menjadi pengingat bagi desa untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menghormati sejarah dan mengambil pelajaran darinya adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Keberanian dan solidaritas dalam menghadapi ketakutan. Keberanian Pak Darman dan pemuda desa dalam menghadapi arwah Kusir Joyo menunjukkan bahwa persatuan dan keberanian dapat mengatasi rintangan apapun, termasuk ketakutan terhadap hal-hal supernatural. Keseimbangan alam dan spiritualitas. Cerita ini menggambarkan pentingnya menghormati alam dan dunia spiritual. Upacara dan doa-doa yang dilakukan desa mencerminkan kebutuhan manusia untuk hidup selaras dengan kekuatan yang lebih besar. Pengampunan adalah kunci kedamaian. Pengampunan arwah Kusir Joyo hanya diperoleh setelah masyarakat tulus meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan dapat membawa kedamaian, baik bagi yang hidup maupun yang telah tiada. Pesan-pesan ini menggarisbawahi nilai-nilai moral yang relevan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga penuh makna. Terima kasih telah mengikuti cerita penuh misteri, Kutukan Hantu Delman, ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang dapat menikmati kisah ini. Dukung terus karya-karya seperti ini dengan memberikan komentar dan saran Anda di bawah. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya yang tidak kalah seru.